Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini seperti biasa kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz' Amma Ta'sis wa Tatbiq karya Syekh Dr. Ali An-Namar hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih berada di dalam lingkup isim yang tergolong ma'rifat. Di antara isim yang tergolong ma'rifat bukan hanya isim yang dilekati oleh al atau lam ta'rif atau yang kita kenal alif lam di awalnya. Bukan hanya itu saja isim yang terkategorikan sebagai ma'rifat. Tapi ada isim-isim yang meskipun tidak ada alnya, dia masih tergolong ma'rifat. Seperti pembahasan kita di pertemuan lalu, yaitu domir dan juga isim alam. Itu jenis pertama dan kedua dari pembahasan ma'rifat. Sekarang kita akan masuk ke jenis yang ketiga dan insya Allah keempat jika waktu dan situasi kondisi memungkinkan. An-naw' ats-tsalitsu ismul isyarah. Jenis ketiga dari isim-isim yang termasuk atau terkategorikan sebagai ma'rifat itu adalah ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Ya. Di sini terdapat pengertiannya. Ma dalla ala muayyanin bil isyarati ilaih. Dia adalah yang menunjukkan atas muayyan, sesuatu yang sudah tertentu. Bil isyarah dengan isyarat. Dengan isyarat, penunjukan ilaih kepada yang ditunjuknya itu. Dan dia memiliki lafaz-lafaz tersendiri yang kita kenal dengan lafal isim isyarah. Sesuai penggunaannya. Karena isim itu terbagi dari sisi jenis ya. Ada yang mudzakkar, maskulin, ada yang muannas, feminim. Maka peruntukan isim isyarah pun juga terbagi kepada hal tersebut. Karena kan isim isyarah ini adalah isim untuk menunjukkan suatu benda. Suatu benda, bendanya ini nanti apakah dia muzakkar, apakah dia muannas. Kemudian dari segi adat isim tersebut kita sudah lewat pembahasannya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Nah, ketika menggunakan isim isyarah untuk menunjukkan benda yang mufrad itu ada sendiri lafalnya. Kemudian untuk yang musanna dan untuk yang jamak. Kita lihat lafal isim isyarah yang pertama di sini adalah hadza. Penggunaan hadza lil mufrad al mudzakkar. Penggunaan hadza untuk mufrad yang mudzakkar. Untuk mufrad yang mudzakkar. Nah, ya. Hadza lil mufradil mudzakkari. Sesuatu yang ditunjuknya itu berjenis mudzakkar. Kemudian dari segi adat dia mufrad, tidak musanna, tidak jamak. Dan tentunya yang ditunjuk dengan hadza itu bisa sesuatu yang berakal, bisa pula sesuatu yang tidak berakal. Ya, hadza. Nah, dan tentunya ini qorib, ya, qorib menunjuk sesuatu yang dekat,
mufrad muzakkar di sini dekat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat kan ini. Kalau kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh dalam bahasa Indonesia itu. Maka hada artinya ini namun diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Hada dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Hada zikrun. Inilah yang menjadi syahid kita. Hada zikrun. Hada zikrun. Zikrun. Hada sebagai isim isyarah. Zikrun. Yang ditunjuk dengan isim isyarah hada. Maka zikrun di sini menunjukkan bahwa dia isim muzakkar yang mufrad. Dan qarib. Karena hada artinya ini. Kemudian ada lagi isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk mufrad muzakkar pula. Tapi jaraknya jauh. Baik. Laisa biqarib. Tidak jauh. Afwan, tidak dekat. Nah, melainkan apa? Jauh, bait ya. Nah, apa itu? Zalika. Zalika. Zalika artinya apa? Itu. Ya. Lil mufradi al mudzakkari. Nahwu qaulihi ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Artinya apa? Itu adalah kitab. Nah, itu. Zalika artinya apa? Itu. Demikian itu. Nah, Faismul isyarati dzalika pada ayat sebelumnya yushiru ila mufradin mudzakkarin alkitab. Dia menunjukkan kepada mufrad muzakkar yakni alkitab. Kemudian ada lagi untuk mufrad muzakkar nih, variasi dari zalika. Kami ulangi kembali, variasi dari zalika yakni zaka. Maka di sini dia diperuntukkan sama layaknya zalika lil mufradil mudzakkari. Ya, tuh zaka huwa Allah, zaka huwa Allah. Contohnya. Fasmul isyarati dzaka yushiru ila mufradil mudzakkarin. Ismil jalali Allah. Nah, isim mufradnya itu adalah Allah. Kemudian yang keempat adalah hadhihi. Kalau tadi kita berbicara muzakkar, maka kita masuk ke muannas sekarang. Yani hadhihi. Ya, hadhihi. Hadhihi lil mufradatil muannasah. Dia untuk menunjuk sesuatu yang bergender perempuan dan jumlahnya satu, mufradah. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Mana kata hadhihi di sini? Nah, ini hadhihi. Hadhil hayatu. Isim yang terletak setelah si isim isyarah itulah yang menjadi sesuatu yang ditunjuk oleh si isim isyarah. Karena isim isyarah hadhi diperuntukkan untuk mufrad muannas, maka hayah di sini adalah mufrad muannas nih. Gitu. Maka di sini kita lihat fasmul isyarati hadhihi maka isim isyarah hazihi yusiru ila mufradatin muannasatin yakni ad-dunya ya maupun al-hayah di sini. Nah, baik. Atau dia memang menunjukkan kepada dunia begitu ya. Kemudian ada tilka ya. Kalau hazihi itu artinya ini korib ya korib ya ini dekat ya. Jadi hadhihi adalah kata tunjuk untuk yang dekat artinya ini. Kemudian ada kata tunjuk untuk yang jauh tapi diperuntukkan untuk mufrad muannas yakni tilka. Tilka, nah, tilka lil mufradatil muannasah.
Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Tilka artinya apa? Itu. Karena kan lil bait untuk yang jauh. Kemudian lil mufradah al muannasah ummah. Ummah ini ummatun dia mufrad muannas. Fasmul isyarati tilka yushiru ila mufradatin nah muannasatin. Kemudian kalau kita berbicara yang musanna bagaimana? Nah, ini yang musanna bentuknya kalau kita menunjuk sesuatu yang musanna dua, muzakkar. Hadani, hadza, hadani, isim isyarahnya hazani. Bil musanna al muzakkar. Untuk isim berjumlah dua, gendernya muzakkar. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hadani khasmani. Nah, khasmani ini adalah bentuk isim musanna. Ya, nih diakhiri alif dan nun. Berarti i'rab keadaan dari khosmani di sini adalah rofa karena isim musannanya diakhiri alif dan nun. Baik. Fasmul isyarati hadani yushiru ila al-musanna al-muzakkar khosmani. Nah, berikutnya variasi dari hazani. Nah, afwan. Kemudian kalau hazani itu kan untuk qorib yang dekat. Ada untuk yang jauh lil ba'id menunjukkan yang sama kepada sesuatu yang muzakkar namun jumlahnya musanna dua yaitu zanika. Zanika artinya itu. Itu tapi untuk yang musanna muzakkar. Kalau hazani untuk musanna muzakkar namun jaraknya dekat artinya ini. Gitu. Untuk zanika, zanika lil musanna al muzakkar. Nahu qaulihi ta'ala ya usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahb. Fadzanika. Nah, ini yang menjadi syahid kita ini. Zanika burhan. Burhanani. Nah, burhanani. Gitu, burhanani. Dia isim musanna karena dia akhirnya alif dan nun. Ketika isim musanna diakhiri alif dan nun berarti posisi i'rab dia saat itu adalah rofa. Maka burhanani di sini adalah rofa i'rabnya. Gitu, teman-teman ya. Isim isyarah yang berada di sebelumnya yakni zanika itu sebagai kata yang menunjukkan kepadanya. Gitu. Maka bentuknya zanika. Nah, ya, bukan zalika, bukan zaka. Gitu. Lanjut yang ke-8. Ini untuk yang muannas. Kalau tadi kita berbicara yang muzakkar, baik yang qoribnya maupun yang baitnya. Qorib yang dekat, bait yang jauh. Nah, yang ke-8 ada hatani. Ini untuk menunjukkan yang muannas, musanna, musanna muannas. Tapi dekat, qorib. Ya, hatani. Begitu. Hatani. Ini. Begitu. Ini. Artinya. Nahwu qaulihi ta'ala qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Ah, yang mana nih syahid kita? Hataini. Namanya hataini. Oh beda, bukannya hatani. Ya, hataini. Dia ini ketika majrur jer karena dia i'rabnya itu ikut dengan i'rabnya isim musanna rofa dengan alif nun nasab dan jar dengan ya dan nun gitu hataini berarti mu'rab dong iya untuk isim isyarah yang peruntukannya kepada sesuatu berjumlah dua yakni musanna baik itu muzakarnya maupun muannasnya dia mu'rab tidak mabni. Dia mu'rab tidak mabni. Hadani, nah mu'rab nih. Berarti kalau nasab dan jernya bagaimana? Dengan ya dan nun hazaini. Gitu. Ya.
Kemudian untuk yang jauhnya bagaimana? Karena hatani ini kan untuk sesuatu yang muannas dan jumlahnya dua, musanna. Tapi qorib, dekat jaraknya. Lalu bagaimana untuk yang ba'id, yang jauh? Di sini langsung haulai beliau. Nah, tanika. Nah, ya. Tani, tanika. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Haulai. Li jam'il mudzakkari wal inas. Sama nih, untuk jamak mudzakkar dan inas. Tapi yang berakal, ya. Haulai di sini li jam'il mudzakkar wal inas, tapi yang muzakkar, apa yang berakal? Yang berakal, gitu. Kenapa demikian? Kok tidak yang tidak berakal? Jadi isim yang tidak berakal itu kalau ingin ditunjuk dengan isim isyarah, ketika yang tidak berakal jamak begitu lebih dari dua dan ingin ditunjuk dengan isim isyarah, maka tidak menggunakan isim isyarah yang haulai, melainkan isim isyarah yang mufrad muannas, mufradah muannasah. Bisa menggunakan tilka, ya, bisa menggunakan apa? Hazi, hazihi. Kok gitu? Silakan dicatat kaidahnya. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi muannas. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi muannas. Nah, untuk haula'i di sini li jam'il mudzakari wal inas namun yang berakal, baik dari muzakarnya maupun inasnya. Nahu qaulihi ta'ala inna haula'i lasyir zimatun qalilun. Taib. Haula'i di sini. Kemudian wa qaulihi ta'ala wa ja'ahu qaumuhu يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هؤلاء هؤلاء ya fasmul isyarati haula'i maka isim isyarah haula'i yushiru ila jam'il mudzakkari kama fil ayatil ula ini menunjukkan kepada jamak muzakkar sebagaimana yang ada pada ayat pertama. Nah, ya yang inna haula'i lasyir zimatun, ya syir Dimah, qalilun. Taib. Walau arada inas, laqala qalilat. Kalau yang diinginkan yang muannas, maka pastilah di sini bukan qalilun, melainkan qalilat. Kalau yang dikehendaki adalah muannas. Namun di sini kan Allah menghendaki mudzakkar, maka lafalnya qalilun. Nah, dari sini cukuplah untuk mengkategorikan haulai sebagai isim isyarah kepada jamak yang mudzakkar. Nah, kemudian wa yushiru ila jam'il inasi dan menunjukkan kepada jamak muannas ini kama fil ayati as-saniyah sebagaimana pada ayat yang kedua, kutipan ayat yang kedua di sini haulai banati. Nah, ya, banati, banati ini bentuk jamak. Nah, ya, dan banat anak-anak perempuan kan orang berakal ya, gitu. Nah, itu untuk yang dekat teman-teman semua. Haulai itu qorib. Artinya apa? Mereka ini. Ya. Kemudian kalau mereka itu yang bait, namun tetap penggunaannya atau fungsinya li jam'il mudzakir wal inas ulai ulaika. Nah, ulaika. Nahu qaulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun digunakan untuk yang mudzakkar faulaika. Nah, ya. Dan bisa juga digunakan untuk yang perempuan. Jadi contohnya wa nahwu an-nisa'u in istaqamna faulaika hunna al-faizat. Faulaika hunna al-faizat. Gitu ya. Fasmul isyarah ulaika yushiru ila jam'il mudzakkari kama fil ayah humul kafirun wa yushiru aidan dan menunjukkan juga ila jam'il inas kepada jamak muannas
yakni di huna al-faizat. Berikutnya yang ke-11, ada isim isyarah yakni huna lil makani al-qarib. Nah, dia menunjukkan kepada tempat yang dekat. Huna artinya di sini. Huna Darul Kutubi bil Qahirah, guys. Nah, ini adalah Darul Kutub di Kairo. Nah, huna di sini artinya. Kemudian kalau di sana ada dua variasi. Ada sama dan hunaka yang ke-14 ini. Nah, ya, lil makanil ba'id. Kemudian sama ini juga ilal makanil ba'id untuk tempat yang jauh, artinya di sana. Nah, ya. Sama rijalun awfiya wa tattasilu biha ta'ut ta'nis. Nah, nah, terkadang sama ini untuk menunjukkan tempat yang jauh artinya di sana, dia bersambung dengan tak taknis. Tak taknis ya. Bisa tak marbutoh seperti ini atau tak maftuhah. Demikian sammata. Nah, ya. Nah, gitu. Kemudian hauna. Hauna. Nah, di sini. Itu. Hak tanbih untuk nyari perhatian. Nah, di sini yang artinya atau maknanya adalah lil makanil qarib untuk tempat yang dekat. Nahu qauli ta'ala qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fasmul isyarati hauna maka isim isyarah hauna yushiru ilal makanil qarib ya menunjukkan kepada tempat yang dekat ya dan tentunya wadoruratil baqa nam ya wa adamil khuruj lil jihad. Nah, ini terkait pemaknaan ayat di atas gitu ya. Adamil khuruj tidak keluar untuk jihad darurat tetap ya menetap gitu. Urgensi. Yang ke-14 adalah hunaka sama seperti sama tadi. Nih. Fahunaka Makkatu wal Madinatu. Maka di sana, nah di sana ada Makkah dan Madinah karena berbicara As-Saudiyah, negara Arab Saudi. Itu contoh. Fasmul isyarati hunaka ya yushiru ilal makanil ba'idi. Ya, hunaka. Kemudian ada hunalika. Ini variasi dari hunaka pula. Lil makanil ba'id. Ya, hunalika. Nahu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Hunalika betuliyal mu'minuna. Hunalika. Wasmul isyarati hunalika yushiru ilal makanil ba'id. Nah, ya. Haitsu di mana adanya lam. Nah, adanya lam. Kan asalnya adalah hunaka, tidak ada lam yang berharokat kasroh di sini. Tapi di sini ada. Karena dia adalah satu variasi dari dari hunaka begitu. Haitsu, nah wujudul lami adalah. Nah, di mana adanya lam di situ untuk menunjukkan atas bu'di untuk jauh. Ya, alal bu'di. Allati yang mana tatawassatu baina asma'il isyarah. Nah, yang menengahi, memperantarai antara isim isyarah dan juga kaful khitab, wa kafil khitab. Nah, kaful khitab itu mana? Huruf kaf ya di sini. Paham ya? Isim isyarahnya mana berarti guna? Lamnya ini untuk menengahi antara mereka berdua. Itu yang disebut dengan tatawassatu, memperantarai. Ya, wasti'maluha dan penggunaannya itu ma'al kafi. Dan penggunaannya itu bersama dengan kaful khitab. Memberikan faedah apa dia? Yufidu syiddatal bu'di. Nah, menunjukkan faedah sangat jauh. Berarti kita mendapati perbedaan antara hunaka dan hunalika. Hunalika ini berarti sangat jauh, lebih jauh daripada hunaka ataupun sama. Gitu ya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Selesai kita pembahasan isim isyarah, kita masuk ke an-naw' ar-rabi'.
Jenis yang keempat dari isim-isim ma'rifat yaitu al-asma al-mausulah. Ya, al-asma al-mausulah itu kalau definisi menurut para ahli bahasa, bukan ahli nahwu. Ingat, harus dibedakan nih. Ada ahli bahasa Arab, ada ahli nahwu. Ahli bahasa Arab berarti dia layaknya ahli bahasa-bahasa secara umum. Maka kita terjemahkan al-asma al-mausulah itu padanannya dalam bahasa kita adalah kata sambung, seperti yang. Tapi kalau di dalam bahasa Arab memang terjemahnya yang. Namun lebih daripada itu, karena dia butuh kepada yang namanya silah dan aid, isim mausul. Kita baca terlebih dahulu di sini. Ya, isim mausul. Isim mausul definisinya adalah madalla ala muayyanin biwasitati jumlah tuzkaru ba'dahu. Isim mausul itu adalah isim yang menunjukkan atas muayyan, sesuatu yang sudah tentu, tapi di antara ciri atau tandanya itu biwasitoti, dengan adanya perantara jumlah kalimat ya. Tuzkaru yang jumlah atau kalimat tersebut disebutkan ba'dahu setelah si isim mausul. Nah, kalimat yang disebutkan setelah isim mausul itu tusamma dinamakan sebagai apa? Ya, silah. Nah, ya, dinamakan sebagai silah. Silah apa? Silah mausul namanya. Silatul mausul. Nah, disebut sebagai silatul mausul. Nah, di mana di dalam kalimat tersebut wafiha domirun. Nah, di dalam kalimat tersebut, kalimat yang terletak setelah isim mausul disebut sebagai silatul mausul. Di dalamnya itu terdapat domir. Domir yang yaudu alal mausul yang harus kembali kepada si mausul. Kata ganti ini kan kalau reverse kembali kepada kata sebelumnya reverse tuh. Itu kalau ngerjain TOEFL soal bahasa Inggris kan ada kata ganti. Reverse-nya kemana? Pasti ke belakang gitu ya. Nah, si domir ini kembalinya kemana? Ke si isim mausul. Maka dia harus yutobikuhu, menyesuaikan gender dari si isim mausul. Loh, berarti isim mausul juga ada gender-gender tertentu. Iya, tuh di bawah nomor satu. Alladzi lil mufradil muzakkar. Berarti nanti juga ada dong yang lil mufradil muannas. Iya. Kemudian ditinjau dari segi jumlahnya juga bisa. Iya, ya, untuk jam'il mudzakkar, jam'il muannas ada tersendiri lafal-lafal isim mausul tersebut ya. Mhm. Nah, domir ini yang kembali kepada si mausul itu disebut aid namanya. Ya, sebutannya adalah aid. Ya. Domir yang kembali kepada mausul itu namanya aid atau robit pengikat aid yang kembali. Oke, alfazuhu lafaz-lafaz dari isim mausul. Ya, yang pertama ada allazi. Allazi artinya yang. Allazi lil mufradil muzakkar. Nahu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Allazi. Khalaqa ini berarti jumlah teman-teman semua ya. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Khalaqa. Ya jumlah fi'liyah. Naam. Ya, khalaqa. Jumlah fi'liyah itu kan tersusun dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'il khalaqa. Ayo, kita udah bahas domir. Domir هو ضمير مستتر. Mustatir. domir Domir mustatir. mustatir. Nah, domir mustatir yang ada di dalam khalaqa itulah yang menjadi aid. Kita sebut aid atau robit. Ya'udu ala balik kemana? Itu domirnya khalaqa. اسم موصول. Isim mausul الذي. al-ladzi ya. Nah, saya ulangi lagi. Domir huwa kan dia tersembunyi di dalam khalaqa. Kita sebutnya mustatir ya, domir mustatir. Nah, jawazan karena gaib kan jawazan gitu. Huwa jawazan. Ya'udu ala alladzi yang kembali kepada alladzi gitu. Nah, ya. Nah, di mana allazi yang dimaksud ini adalah Robbi. Makanya
Tidak salah dikatakan di sini fasmul mausuli alladzi ya'udu ilal mufrad al muzakkar wa huwa rabbi. Nah, allazinya ini kembali kepada mufrad muzakkar sebelumnya. Allazi yakni lafaz rabbi gitu. Makanya digunakannya allazi bukan alati. Karena rabbun. Taib yang kedua adalah allati. Allati ini lil mufradatil muannasah. Hmm. Nahu qaulihi ta'ala tilkal jannatul lati tilka al jannah. Nah, ini yang isim isyarah sebelumnya. Allati nurithu. Nah, allati itu ya. Nurithu min ibadina. Nurithu. Baik. Nurithu. Itu jumlah fi'liyah tuh. Nurithu min ibadina. Man kana taqiyya. Nah, ya. Gitu. Nurithu. Hmm. Allati ya, allati ini ke al jannah. Makanya dia allati bukan alladzi gitu ya. Nah, kemudian ada allazani. Ada allazani lil musanna al muzakkar. Sama ini mu'rab ya teman-teman. I'rabnya itu ngikut dengan i'rabnya isim musanna. Rafa dengan alif, nasab jar dengan apa? Dengan ya. Nah, terus isim mausul yang selain musanna yakni tadi allazi alati tidak mu'rab. Betul tidak mu'rab dia mabni. Nah, ya. Allazani lil musanna al muzakkar nahu qaulihi ta'ala wallazani ya'tiyaniha. Nah, ya. Allazani ya'tiyaniha. Bukan haknya yang kembali ke allazani tidak. Tapi domir yang ada di ya'tiyani huma kembali kepada allazani. Gitu. Nah, allazani di sini kenapa menggunakan allazani? Karena sebelumnya adalah lafal yang dua musanna mudzakkar. Nah, isnain ya di ayat sebelumnya nampaknya. Baik. Yang keempat adalah Saya allatani. Ini untuk yang muannas. Lil musanna al muannas. Lil musanna al muannas. Nahu contohnya adalah hadaratil bintani. Nah, telah hadir dua anak perempuan. Allatani yang mana? Dua anak perempuan itu allatani. Nah, allatani ya. Karena al bintani di sini. Tafawwaqa ya. Fasmul mausuli allatani ta'udu ilal muthana al muannas yakni al bintani. Berikutnya untuk yang jamak ya allazina li jam'il mudzakkar. Fawailul lil musallin. Allazina allazina yakni ke si musallin. Allazina. Nah ya allazina. Kemudian allai li jam'il inas kalau allazina tadi untuk jamak muzakkar, allai untuk jamak muannas. Dan ini yang ada variasinya nih. Allai punya variasi lain yakni allati. Allati, ya, allati, allai ini sama li jam'il inas. Lihat ayat untuk yang allai wallai ya isna. Nah, allai ya isna. Nah, kemudian untuk yang allati li jam'il inas nahu qaulihi ta'ala. Contohnya mana yang menjadi syahid kita nih? Nah, ini nih. Allati ini rosem ya. Tuh, bacaan panjang ada harakah. Allati. Ya. Kemudian ada al-ula li jam'il mudzakkar. Variasi. Dari mana? Dari allazina. Ya. Contoh ja'a rijalu al-ula hajju baitallah. Telah datang laki-laki yang mana mereka itu haju berhaji ke Baitullah. Nah, namun di sini ini sungguh faedah yang luar biasa dari beliau. Bagus ya. Waqad tusta'malu dan terkadang digunakan fi jam'il muannas. Lafal apa? Lafal ula ini terkadang digunakan ke jamak muannas. Berarti
Isim mausul al-ula ya, dia mustarok dong. Iya, mustarok. Berarti kita bisa simpulkan dia mustarok. Berserikat kepada yang muzakkar maupun yang muannas, tapi dalam tanda kutip jamak ya, teman-teman. Itu. Nah, ini al-ula terletak setelah al-mumarridat. Itu, teman-teman semua ya. Kemudian ada lafal-lafal isim mausul. Nah, yang bentuknya umum. Umum. Umum di sini maksudnya mencakup keseluruhan gender, mencakup keseluruhan usia. Tapi khususnya itu hanya di perkara berakal dan tidak berakalnya saja, yaitu man. Nah, man. Man yang kita tahu bukan hanya man yang kita tahu kan isim istifham. Ternyata bukan hanya dia sebagai isim istifham, tapi bisa menjadi mausul. Makanya siapapun yang siapapun yang kan ada di dalam hadis ya, man qara harfan min kitabillah, man jada wajada begitu, yang sering diterjemahkannya barang siapa padahal nggak tahu itu barang punya siapa ya. Maka karena dia bentuknya yang umum, lil akil, untuk yang berakal. Nah, sawaun kana mufradan jam'an musanna muzakkar muannas tuh umum begitu ya, baik jumlahnya satu dua tiga, laki-laki mau perempuan, usianya kecil gede besar tua begitu ya. Ah, diterjemahkan adalah siapapun atau siapa saja. Atau stakmalu bilafzin wahidin. Dan dia digunakan dengan satu lafal. Contohnya di sini nih. Najaha man ijtahada. Najaha. Berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Bimakna alladhi. Gitu ya. Najaha man ijtahadat. Karena fiilnya yang terletak setelahnya atau jumlah yang terletak setelahnya itu adalah fiil yang tersimpan domir hiya, maka nanti bimakna allati mannya. Najaha man ijtahada, ah, musanna, maka mannya bimakna alladzani. Najaha man ijtahadata, bimakna allatani, si mannya. Najaha man ijtahadu, karena fiilnya berada di dalamnya adalah domir jamak, maka man di situ bimakna allazina. Nah, najaha man ijtahadna. Nah, karena domir yang ada di ijtihadna adalah jamak muannas, maka takdir atau makna dari man di sini adalah allati, gitu teman-teman ya. Fasmul mausuli man yustakhdamu bilafzin wahidin lil mufradi binaw'aihi ya. Maka isim mausul man itu digunakan dengan satu lafal ya untuk yang mufrad dengan dua jenisnya, baik muzakkar maupun muannas. Walil musanna ya, dan juga diperuntukkan untuk jumlah yang dua binawai ya, dengan dua jenisnya muzakkar muannas, dan jamak dengan dua jenisnya muzakkar muannas gitu. Wala yataghayyar, dan dia tidak berubah, kama wajadna bil amthilah, sebagaimana kita dapatkan di contoh ya. Nah, ghairu annaha, meskipun dia ya rubbama ustu'milat, digunakan fi ghairil akil, pada yang tidak berakal. Nah, hanya saja nih, hanya saja dikecualikan. Nah, dikecualikan. Nah, terkadang, rubbama, terkadang, barangkali, terkadang ya, ustumilat. Dia ini digunakan pada selain yang berakal. Tapi ini ala khilafil asl. Ala apa? Khilafil asli. Apa maksudnya? Terdapat khilaf atau perselisihan. Nahwu qaulihi ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabah min ma'in faminhum man yamshi. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada man yamshi. Man yamshi. Dabah. Nanti bisa dilihat dalam tafsirannya ya. Nah, tapi menggunakan man di sini yang berakal, yang berakal ya. Hewankah? Atau man ini hanya digunakan untuk yang bernyawa gitu. Intinya adalah khilaf gitu ya. Nah, teman-teman semua. Karena di ayat ini kan menggunakan man. Nah, di sini. Wa minhum man yamshi dan seterusnya. Ala rijlaini. Ada yang mengatakan karena memang zohir dari ayat ini ya berbicara makhluk hidup yang bernyawa maksudnya. Itu baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Tapi diambil yang
berakalnya begitu. Karena di sini kan man yamsi ala rijlaini gitu. Dua kaki. Baik. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Ya, di mana digunakan man seperti isim mausul ya kepada yang tidak berakal. Baik. Yang ke-10 terakhir ada ma. Ma di sini tentu kebanyakan ya li ghairil aqil. Kalau man itu kebanyakan digunakan untuk yang berakal, maka ma digunakan untuk yang tidak berakal. Apapun artinya. Walaha dan dia memiliki lafzun wahidun, satu lafaz. Mufrad untuk dua jenisnya muzakkar muannas, musanna untuk dua jenisnya muzakkar muannas dan jama pun juga untuk dua jenisnya muzakkar muannas. Contoh, a'jabani maqalahu as-shaimu. Ya, mengagetkanku apa yang dikatakan oleh orang yang berpuasa itu. Ya, qalahu padanya. Nah, ya. A'jabani maqalathu as-shaimah. A'jabani maqalathu as-shaimah. Ma, apa yang dikatakan oleh as-shaimah. Seorang yang berpuasa tapi perempuan. A'jabani ma qalahu as-shaimani. Musanna muzakkar. A'jabani ma qalathu as-shaimatani. Nah, ya. Musanna muannas, berarti allatani itu maknya. A'jabani maknanya maksudnya ya. A'jabani ma qalahu as-shaimuna. Ini jamak muzakkar. Ma qalathu as-shaimatu jamak yang muannas. Nah, Fasmul mausuli ya. Nah, kenapa ismul mausuli ya? Kok idofah? Nah, harusnya nggak ada al tuh. Fasmun mausulun gitu. Al asma al mausulah ismun mausulun gitu ya. Nah. Ma yustakhdamu ma digunakan dengan lafal yang satu lafal yang mufrad seterusnya. Ini tadi udah dibaca. Sama ya, redaksinya sama. La yataghayyar dia tidak berubah kama wajadna bil amsilah sebagaimana kita dapatkan di contoh. Nah, tapi ini juga pengecualian lagi nih. Ya, hanya saja terkadang dia digunakan untuk yang akil berakal, ustuk milat, ala khilafil asli. Dan ini ada redaksinya di dalam Al-Quran ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nah, fankihu ma tuh ma. Gitu. Padahal sedang berbicara manusia berakal ya, tapi digunakan untuk yang akil gitu. Maka oleh sebab itulah beliau katakan di awal ya kebanyakan ya ada kata-kata goliban nih, ada kata-kata goliban. Sebagaimana man juga ada kata-kata goliban karena ada posisi di mana dia dikecualikan dari hukum penggunaan kebanyakannya gitu. Nih man goliban lil akil. Jadi tidak mutlak karena ada yang diperselisihkan. Gitu. Karena memang kenapa diperselisihkan? Karena memang ada dalilnya, ada redaksinya di dalam Al-Quran. Gitu ya. Haitsu stukhdimat ma lil aqil. Karena innahu aidun karena dia kembali kepada ala nisa nisa ya, jamak perempuan. Ma'anahu fil asli li ghairil aqil meskipun dia itu secara asal untuk yang tidak berakal. Pembahasan silatul mausul ya. Kemudian ada aid silah. Nah, kita baca di pertemuan berikutnya saja insya Allah disambung pembahasan ma'rifat dan idofah pelan-pelan. Kita Izin cukupkan. bertanya,
Hah? Boleh bertanya, Ustaz? Langsung Izin di grup bertanya. aja ya, langsung di grup saja. Itu. Oh ya, Ustaz. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.